Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, tetap bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Dan mulai hari ini, Bu Ambar akan menjelaskan materi. Dan materi pertama yang akan kita pelajari adalah nilai mutlak. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mendownload materi tentang memahami dan menemukan konsep nilai mutlak. Hari ini Bu Ambar akan membahas semuanya dan silakan bagi yang sudah ngeprint materi bisa dilihat dan kita akan belajar bersama mengenai konsep nilai mutlak. Baik, untuk yang pertama kita lihat di sini kalian sudah membaca tentunya ada ilustrasi yang akan menggambarkan konsep nilai mutlak itu dan sehingga kalian bisa membayangkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, sekarang kita baca di sini untuk kegiatan pramuka ya. Di sebuah kegiatan pramuka itu kan biasanya ada kegiatan baris berbaris. Nah, di baris berbaris itu kan mesti ada aba-aba, misalkan maju 4 langkah jalan. Nah, hal ini berarti kan pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Nah, jika perintah pimpinan pasukan itu mundur 3 langkah jalan, maka pasukan itu akan bergerak sejauh ya 3 langkah ke belakang ya, 3 langkah ke belakang. Nah, langkah pergerakan pasukan tersebut itu merupakan nilai mutlak. Kenapa? Karena yang dihitung itu banyaknya langkah. Jadi bukan nggak ada kan, nggak mungkin kita menentukan menyebutkan langkah itu negatif, negatif 3 langkah ke belakang kan nggak mungkin ya. Berarti kan langkahnya itu tetap 3 karena kita tidak akan melihat arahnya. Yang dilihat adalah nilainya. Nah, inilah yang disebut konsep nilai mutlak. Jadi mau maju maupun mundur itu sama. Yang dilihat adalah besarnya, bukan arahnya ya. Nah, sehingga kita akan mendefinisikan lompatan ke depan dan searah dengan sumbu X positif, kemudian yang ke belakang dengan sumbu X negatif. Kita lihat di sketsa berikut ini. Baik, sekarang kita lihat ya di ilustrasi berikut. Nah, kita lihat sketsa grafiknya, sketsa gambarnya untuk langkah siswa. Nah, untuk langkah siswanya. Nah, di sini kita misalkan ya, dia maju. Di sini ada dia ke depan 2 langkah. Kemudian dia ke belakang lagi 3 langkah. Ke depan lagi 2 langkah. Ke belakang 1 langkah dan ke belakang lagi 1 langkah. Kita akan menghitung berapa banyaknya langkah anak tersebut. Nah, banyaknya langkah anak tersebut dilihat dari nilainya ya. Kita tidak usah menghiraukan dia maju atau mundurnya karena kita tidak akan melihat arahnya kalau kita akan menghitung langkahnya. Nah, kita akan menggunakan konsep nilai mutlak di sini. Nah, yang berarti mundur itu tetap kalian hitung positif. Nah, itu berarti kalian sudah menggunakan konsep nilai mutlak di sini ya. Nih kita lihat, kita akan menghitung berapa banyak langkah anak tersebut. Nah, oh ya, untuk simbol nilai mutlak sendiri ya, ini kayak gini. Jadi ini adalah simbolnya ya, ini simbolnya. Ini dibaca mutlak nilai mutlak X ya. Nih, ini pakai tanda kurung tetapi tegak. Nah, ini tanda nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan melihat jumlahnya, jumlah langkahnya. Jumlah langkah. Nah, jumlah langkahnya itu kan kita bisa lihat ini yang pertama berapa ini? Ke depan 2 langkah. Oh, berarti ke depan 2 langkah, berarti mutlak 2. Kemudian ke belakang berapa? 3 langkah. Berarti ini adalah mutlak min 3 karena ke belakang. Kemudian dia ke depan lagi 2 langkah. Oh, berarti mutlak 2 lagi, positif ke depan ya. Kemudian mutlak berapa lagi ke belakang dia? Min 1. Dan ini berapa?
min 1 lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Karena kita hanya menghitung langkahnya, maka negatifnya kan ini kita anggap positif karena tidak melihat arah. Maka ini nilai 2 tetap 2, yang min 3 jadi 3. Kemudian yang 2 juga 2, kemudian 1 dan 1. Sehingga kalau kita jumlah ini 2, 5, 7, 8, dan 9. Oh, ternyata ada 9 langkah. Anak tersebut maju mundurnya ada 9 langkah. Nah, ini yang disebut dengan konsep nilai mutlak ya. Jadi konsep nilai mutlak ini dia menghitung langkah tetapi tidak memperhatikan arah ya, arahnya tidak dipakai. Jadinya kan yang dihitung hanya langkahnya saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tabel berikut ini ya. Kita lihat tabel berikut ini. Kita akan melihat nilai mutlak. Nah, di sini ya. Kita akan melihat nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini. Nah, ya. Nih nilainya, misalkan ini nilainya 0. Nilai 0. Nilai 0. Nilai mutlaknya berapa? 0. Nah, kalau ini nilainya negatif, misalkan ini nilainya min 2, nilai mutlaknya berapa? 2, positif ya. Kalau nilai non negatifnya ini misalkan, nah di sini dia berapa? 2. Nilai mutlaknya berapa? Juga 2. Kalau nilai negatifnya 3, mutlaknya 3. Min 4, 4. 3, 3. Dan seterusnya ya. Jadi walaupun itu negatif tetap dianggap positif, itu nilai mutlak ya, namanya nilai mutlak. Nah, di sini dari ilustrasi tersebut, nah kita bisa menarik kesimpulan ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahwa nilai mutlak itu akan bernilai positif, nah atau 0. Jadi nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif atau 0. Nah, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ya, kalau namanya jarak ini yang dihitung adalah nilai. Sehingga nilai mutlak sendiri bisa diartikan sebagai jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ya, seperti itu. Ya, oke, sekarang kita bisa memperoleh definisi nilai mutlak sebagai berikut ya, sebagai berikut. Definisi yang perlu kalian ketahui di sini, definisi nilai mutlak nih. Ini yang perlu kalian ketahui di sini, definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu ya, nilai mutlak itu sama dengan, nah, dia akan bernilai positif ya kalau x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif x itu kalau x-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita lihat ke contoh gambar grafik ini. Nih, di sini kita akan mencoba ya menggambar grafik fx sama dengan x ya, mutlak x. Jadi ini kita akan menggambar nilai mutlak ini. Nah, kita tentukan dulu x-nya ya. Kalau mau menggambar itu x-nya kita tentukan dulu. Nih, x ini kita tentukan dulu. Ini sembarang. Ini ya. Ini sembarang. Nah, jadi kamu bisa menentukan mulai titik mana, tengah-tengah aja ini 0. Kenapa 0? Karena ini kan kalau x-nya 0, ya dia 0 ya. Nah, kita biar tahu nanti kalau x-nya itu ke kanannya itu berapa, ke kirinya nanti nilai mutlaknya berapa. Nah, nih kalau kita misalkan ini kita ambil angka 1, 2, ini terserah kamu ya, mau ambil berapapun boleh, mau 10, 12 boleh, boleh sekali. Ini min 11, min 1, min 2, min 4. Nah, fx ya, fx di sini adalah
mutlak X ini mutlak X ya, fx sama dengan mutlak X. Nah, ini kita lihat nilai mutlak dari min 4 berapa? 4. Nilai dari mutlak min 2 berapa? 2. Min 1 berapa? 1. 0 berapa? 0. Nilai mutlaknya 1, 1. 2 berapa? 2. 4 berapa? 4. Nah, kalau kita pasangkan ya, kita pasangkan X, Y-nya itu berarti min 4, 4. Kemudian min 2, 2. Min 1, 1. Nah, 0,0, 1,1, 2,2 dan 4,4. Sekarang kita tinggal menggambarnya di sini. Nah, kita menggambarnya di sini. Kita lihat ya untuk gambarnya. Nah, kita lihat gambarnya. Nih, kalian tentunya sudah bisa ya untuk menggambar seperti ini ya. Ini titik 1, 2, 3, dan 4. Dan ini titik 0, min 1, min 2, tuh, min 3, dan min 4. Nah, di sini ini gambar berapa? 0,0. Oh, 0,0 di mana? Di sini titiknya. Kemudian 1,1, 1,1 oh di sini. 2,2, 3,3, 4,4. Nah, yang min 1 berapa ini? Min 1,1. Min 1,1 di sini. Min 2,2. Min 3,3 dan min 4,4. Nah, ini kan kita bisa menghubungkan dengan garis bilangan seperti ini. Nah, ini sudah kita akan mendapatkan grafiknya ya. Grafik nilai mutlak itu selalu di atas sumbu X karena ini selalu di atas sumbu X. Karena apa? Karena nilai mutlak itu selalu positif ya, karena selalu positif ya, dia di atas sumbu X ya. Nah, sekarang setelah itu kita akan kalau tidak X gimana Bu? Misalkan mutlak X min berapa ya, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita punya contoh lain ya, contoh soal yang ada di tempat kamu itu ya, ada di tempat kamu. Tuh kita akan menggambar grafik fx mutlak dari x min 2. Nah, di situ ada nih, ini soalnya. Fx sama dengan mutlak x min 2. Nah, kita akan menggambar bagaimana, Bu? Ini seperti tadi langkah pertama, kita tentukan x-nya dulu. Nah, x-nya tadi gimana? Sembarang. Nah, kok bisa menentukan 0, 1, 2, 3, 4? Itu terserah kamu di sini. Kamu mau 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini 0, min 1, min 2, min 3, nggak apa-apa ya, ini terserah kamu. Tetapi ini nanti pasti harus ada 0 komanya ini. Nah, ini ada berapa koma 0. Nah, itu kan nanti akan terlihat bagaimana bentuk grafiknya ya. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita masukkan angka 0, 0 dikurangi 2 berapa? Ya, 0, 0 dikurangi 2 berapa? Min 2. Mutlak dari min 2 berapa? 2. Nah, di sini 2. Kalau kita masukkan 1, 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Berarti ini hasilnya berapa? 1. Oh, yang ini 1. Berarti sini berapa? 1,1. Kemudian kalau di sini misalkan, ini X-nya min 1. X-nya min 1. Min 1 dikurangi 2. Nah, kita masukkan. Min 1, min 1, min 2. Min 1, min 2. Berapa? Min 3. Jadi ini berapa? 3. Oh, berarti yang ini hasilnya 3. Ini adalah min 1,3. Kalau min 2, min 2, min 2, min 4. Berarti ini katanya 4. Oh, berarti ini jadi min 2,4. Kalau 2 dikurangi 2 berapa? 0. Oh, berarti yang 2,0. Kemudian yang 3 berapa? 3 kurangi 2, 1. Oh, yang 3,1. Nah, seperti itu.
Nah, setelah itu kita gambarkan dari XY ini ya. XY yang sudah kita dapat ini, XY yang sudah kita dapat ini. Nah, dari ini kita gambar ya, kita gambar di garis bilangan, di koordinat ya, kita gambar. Untuk gambarnya nanti kalian gambar sendiri ya, itu di modul sudah ada, nanti kalian tinggal menghubungkan aja ya. 0,2 itu di mana, 1,1 itu di mana, 2,0 di mana, kan saya yakin kalian pasti sudah bisa untuk menggambarkannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini sekarang Mbak Ambar akan menjelaskan mengenai definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yang tadi. Nah, untuk definisi nilai mutlak itu tadi gimana? X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh soal misalkan contoh ya, contoh soal. Oke. Sekarang misalkan ada contoh ya. Ada contoh. Nah, misalkan di sini tentukan definisi dari fx sama dengan mutlak x dikurangi 3. Nah, bagaimana cara kita menentukan definisi dari x min 3? Nah, sama saja dengan ini. Kalau di sini tuh x ya, ini x itu sama dengan x dan min x, maka kalau di sini itu x min 3, berarti definisinya bagaimana? Dia akan sama dengan positifnya dia, positifnya x min 3, positifnya x min 3, dan negatifnya dari x min 3. Nah, ini untuk x yang x min 3 lebih besar 0 dan x min 3 kurang dari 0. Jadi ini tinggal diganti aja. Kalau di sini x ya ini x, ini x. Kalau di sini x min 3, di sini x min 3 dan di sini x min 3. Tinggal di sini yang dikasih min. Nah, ini nanti kita sederhanakan. Yang ini dibiarkan tetap x min 3. Nah, ini min 3 kalau kita pindah ke kanan akan menjadi positif. Nah, kalau yang ini kita kalikan dengan min, jadi apa? Min x ditambah 3. Nah, kalau ini berarti x-nya kurang dari 3. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan definisi dari fx sama dengan x min 3. Sekarang kalau misalkan contoh lain, Bu, kalau misalkan fx sama dengan mutlak 3x plus 1 misalkan. Ya, sama saja. Ini mutlak 3x plus 1 itu sama dengan apa? Positifnya dia di atas. Positifnya dia, yang bawah negatifnya dia. Nah, seperti ini. Nah, terus yang di sini, ya ini 3x plus 1 itu lebih dari sama dengan 0, yang bawah 3x plus 1 kurang dari 0. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Ini tetap 3x plus 1. Kalau yang bawah jadi apa? Min 3x dikurangi 1. Nah, terus kalau seperti ini gimana? Ya, kita pindahkan aja. 3x lebih dari min 1. Yang bawah 3x kurang dari min 1. Ini masih bisa disederhanakan yang belakang. Oh, bisa. Nah, berarti ini 3x plus 1, yang sini min 3x min 1, yang atas jadi x lebih dari min 1 per 3. Min 1 per 3. Kemudian yang sini x-nya kurang dari min 1 per 3. Nah, ini kita sudah dapat definisinya ya. Seperti itu ya.
Nah, untuk pertemuan kali ini saya merasa cukup ya. Ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian gambarlah grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x min 3. Kemudian yang nomor 2, tuliskan definisi nilai mutlak berikut ya. Ada dua soal di situ. Fx sama dengan mutlak x min 2 dan fx sama dengan mutlak 2x plus 3. Jadi silahkan kalian kerjakan, nanti tugas akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti panduannya kemarin belum saya bagikan, untuk besok akan saya bagikan ya, untuk nanti akan saya bagikan. Untuk ini deadline-nya berapa ya? Nah, nanti akan saya beri deadline waktu, mungkin 3 hari atau 4 hari, nanti kita lihat saja di Classroom. Nanti ada batas waktu pengerjaannya itu kapan ya. Sekian saja dari Bu Ambar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga kalian tetap senang dengan matematika ya. Jangan sampai kalian merasa kesulitan dalam belajar matematika. Nanti Bu Ambar bisa membantu ya. Nanti kalau kalian merasa kesulitan, kalian silakan menghubungi Bu Ambar, bisa japri atau lewat Google Classroom. Nanti insya Allah akan saya tanggapi ya kalau kalian ada pertanyaan. Oke, segitu saja dari Bu Ambar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.